Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan memaparkan materi 1.3.A.5.2 tugas ruang kolaborasi modul 1.3 prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi menyusun rencana Bagja. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Indriyanti Desi SPD, Yulfi Amelia SPD, Zamroni SPD, Nofriyanti SE, Zirmi Sisri SPD. Rancangan tindakan perubahan dengan tahapan Bagja. Ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi, buat pertanyaan. Visi: menjadi pemimpin pembelajaran untuk mencetak generasi unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan: mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia. B. Buat pertanyaan utama yang dibuat oleh Ibu Yulfi Amelia SPD. Pertanyaan: apa fokus utama dari proses inquiry yang akan saya lakukan? 2. Tujuan apa yang ingin didapatkan dari proses yang dilakukan? 3. Bagaimana cara meningkatkan budaya positif murid yang berkaitan keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengidentifikasi sikap spiritual dan budi pekerti setiap murid. 2. Menuntun laku murid untuk menuju perubahan yang lebih baik. 3. Melakukan kebiasaan sholat duha, melafalkan surat-surat pendek. 4. Penerapan gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. A. Ambil pelajaran atau discover yang dibuat oleh Ibu Zirmi Sisri SPD. Pertanyaan: bagaimana agar murid dapat mempraktekkan gerakan menghafal bacaan sholat? 2. Bagaimana agar murid dapat menghafal doa-doa harian? 3. Bagaimana menumbuhkan budi pekerti murid di sekolah dan di luar sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Menugaskan murid laki-laki untuk menjadi imam sholat zuhur secara bergantian. 2. Membiasakan hafalan surat-surat pendek dan doa harian. 3. Menyambut kedatangan siswa dengan senyum. 4. Menerapkan budaya santun, berperilaku sopan, berbahasa. 5. Budaya 4 kata ajaib. MTTP: maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. G. Gali mimpi atau dream yang dibuat oleh Ibu Nofriyanti SE. Pertanyaan: 1. Apakah perilaku murid berubah signifikan setelah penerapan pembiasaan keagamaan dan penanaman budi pekerti sekolah? 2. Apa hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujud murid yang religius dan berakhlak mulia? 3. Bagaimana menyediakan daya pendukung untuk tetap mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia secara berkelanjutan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Berkolaborasi dengan guru PAI untuk menjaring murid yang sudah mampu menjadi imam sholat. 2. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengamati perilaku murid ketika di lingkungan sekolah dan luar sekolah. 3.
membenahi sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung yang memiliki peran dalam mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia. J. Jabarkan rencana atau desain yang dibuat oleh Bapak Zamroni, SPD. Pertanyaan: 1. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? 2. Bagaimana aksi nyata yang harus dikerjakan? 3. Kapan, di mana upaya perubahan dilakukan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Memberikan tuntunan dan teladan yang baik serta melakukan pembiasaan dalam keseharian. 2. Menyampaikan pesan moral dan memberikan apresiasi atas perubahan yang sudah dilakukan. 3. Membuat jadwal pembiasaan keagamaan. 4. Membuat tabel pencapaian yang realistis untuk setiap bulan. 5. Menyisipkan nilai-nilai karakter dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. A. Atur eksekusi atau deliver dibuat oleh saya sendiri, Indrianti Desi, SPD. Pertanyaan: siapa yang akan dilibatkan? Apa peranan yang akan dilakukan? 2. Bagaimana mengukur kemajuan dan target pencapaian? 3. Bagaimana caranya menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menyusun strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan, karakter di sekolah, dan berbagai peran sesuai bidangnya masing-masing. 2. Berkoordinasi dengan wali murid untuk mengamati perilakunya ketika di luar sekolah. 3. Melakukan penilaian sikap dengan menggunakan instrumen penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan observasi sikap di lingkungan sekolah dan luar sekolah. 4. Menfokuskan pada prosesnya agar senantiasa tetap konsisten dan berkelanjutan. Sekian pemaparan kelompok 1, materi 1.3.A.5.2, tugas ruang kolaborasi, modul 1.3. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.